depan. Pertama, diversification, reduce variability. Jadi diversifikasi mengurangi risiko. Artinya tidak hanya menanamkan uang pada satu saham. Terutama ketika ada industri yang berkorelasi negatif satu sama lain. Mungkin contoh sederhana kita ambil investasi di sektor penerbangan dan minyak. Ketika harga minyak turun, industri minyak diperkirakan harga sahamnya akan turun, industri penerbangan akan naik karena minyak merupakan salah satu cost paling besar. Tapi yang harus diingat adalah bahwa diversifikasi bukan hanya mengurangi risiko. Diversifikasi juga mengurangi expected return, mengurangi harapan akan keuntungan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa naiknya saham penerbangan atau turunnya saham penerbangan itu ditutup oleh naiknya saham perminyakan, gitu kan. Tapi kita bisa balik loh ini. Naiknya saham perminyakan digerogoti oleh turunnya saham penerbangan, jadi menurunkan. Itu satu. Nah, oleh sebab itu di dalam portfolio salah satu persoalan yang berat itu adalah menentukan berapa jumlah saham optimal sebagai anggota portfolio. Kita masuk ke aspek yang kedua, yang lebih praktis. Saya kira sebagai investor retail, terutama apabila dana kita terbatas, maka menurut saya paling banyak optimal itu antara 4 sampai 8 saham. Jangan menaruh terlalu banyak saham. Karena risikonya pertama, duit yang terbatas apabila dibagi ke banyak saham, maka dia akan tidak ekonomis sama sekali. Yang kedua adalah kalau kita di dalam portfolio kita terlalu banyak saham, maka upaya kita untuk belajar mendalam mengenai saham itu akan sangat sulit. Nah itu. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin mengatakan bahwa di dalam keputusan investasi itu yang paling penting diputuskan adalah stock selection, pembelian saham. Jadi keputusan investasi yang paling penting adalah keputusan untuk membeli. Oleh sebab itu selalu dikatakan buy what you know and know what you buy. Belilah sesuatu yang Anda kenali dan kenalilah dengan baik apa yang Anda beli gitu. Jadi keputusan membeli adalah keputusan yang paling penting di dalam investasi. Pertama karena dia mencerminkan kemampuan Anda dalam memprediksikan masa depan. Seperti saya katakan berkali-kali, investment is future oriented business, berorientasi ke depan. Itu tergantung kepada kemampuan Anda. Yang kedua, sekali Anda melakukan pembelian, maka Anda menyerahkan uang Anda ke dalam sistem mekanisme pasar. Anda tidak lagi punya kontrol. Begitu kita memutuskan untuk membeli satu saham, kita tidak lagi punya kontrol terhadap uang. Tidak ada jalan bagi kita untuk mengubahnya. Mekanisme pasar yang akan menentukan. Jadi, silakan konklusinya, silakan melakukan diversifikasi. Don't put all of your eggs into one basket. Tetapi sadari resiko turun, ekspektasi keuntungan juga turun. Jadi tolong tentukan optimal jumlah saham di dalam portfolio. Dan yang kedua, stok dalam investasi, stock selection adalah hal yang paling penting. Belilah apa yang Anda kenal dan kenalilah apa yang Anda beli. Bukan mengurangi risiko, tapi sebenarnya keuntungan paling tinggi itu apabila kita mampu memilih satu saham yang paling baik, ya kan? Karena kalau kita urutkan saham dari yang paling bagus kinerjanya sampai yang paling jelek, kalau kita mampu yang paling bagus, itulah keuntungan tertinggi. Ketika kita masuk ke nomor 2, itu berarti kita membeli saham yang tingkat keuntungannya lebih rendah daripada yang pertama. Tapi kita jangan berpretensi bahwa kita selalu mampu memprediksi yang terbaik. Oleh sebab itu diversifikasi itu diperlukan. Tapi sekali lagi buat investor retail, jangan kebanyakan.
Saya punya beberapa teman yang mengatakan, Pak, dalam portfolio saya punya 70 saham. That's okay, dia punya banyak duit, karena bisa bagi seperti itu dari segi kendala dana. Tapi saya tidak yakin ada seorang investor pun yang mampu mempelajari secara mendalam 79 perusahaan. Saya tidak mampu. Tentu saja terbuka, bisa untuk itu. Dalam sesi sebelumnya kita katakan bahwa pemegang saham itu adalah orang terakhir yang mendapatkan irisan kue. Jadi bayangkan misalnya sebuah perusahaan piling bankrupsi atau kreditornya menuntut dia bangkrut. Lalu oleh pengadilan niaga diputuskan bahwa perusahaan dinyatakan pilot dan harus dilikuidir. Nah, jadi kita tahu bahwa aset-aset kemudian akan dipreteli oleh kurator kemudian dijual. Aset ini penjualan aset kemudian dibayarkan untuk kewajiban. Itu pun ada hierarkinya sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada hierarki. Nah, kalau masih ada sisa, barulah pemegang saham dapat bagian sebagai orang yang terakhir mendapat irisan kue. Kalau habis, saya katakan ya pemegang saham silahkan gigit jari. Bisa nol. Nah, indikator yang bisa dilihat itu sebabnya kalau seorang fundamentalis harus melihat laporan keuangan perusahaan. Di sana ada pos ekuitas. Ekuitas itu kan nilai aset perusahaan dikurangi dengan total kewajiban. Kalau kemudian perusahaan merugi dan kewajibannya besar, maka ekuitas bisa minus. Jadi bukan hanya nol, minus. Ekuitas minus itu artinya mengatakan bahwa pemegang saham tidak lagi memiliki residual claim. Karena habis, untuk memenuhi kewajiban saja tidak cukup lah. Artinya irisan kue itu untuk memenuhi kewajiban saja tidak cukup. Maka sebagai orang terakhir mendapat irisan kue, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi tolong dilihat laporan keuangan perusahaan dan perkembangannya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Walaupun ada sebuah catatan, neraca going concern itu kita beranggapan bahwa perseroan terbatas itu umurnya tidak terbatas, terus-menerus hidup. Itu sebabnya aset-aset di dalam neraca itu dinyatakan berdasarkan nilai historis gitu. Tapi begitu piling bankrupsi, maka perusahaan akan menyusun neraca proforma. Neraca proforma asetnya dinilai berdasarkan perkiraan nilai pasar gitu loh. Nilai pasar. Jadi saya ambil contoh lah ya. Kalau perusahaan membeli sebuah mobil, katakanlah sebuah mobil 200 juta dan disusutkan selama 5 tahun, straight line, penyusutan garis lurus, maka di akhir tahun kelima nilai bukunya tercatat dalam neraca adalah 0. Tetapi nilai realnya belum tentu 0. Kadang-kadang kita tahu bahwa harga mobil bisa tetap mahal gitu. Nah, ini perbedaan antara historical cost dengan perkiraan harga pasar. Jadi yang kita monitor di laporan keuangan secara berkala pada umumnya adalah historical cost. Kecuali kalau perusahaan kemudian melakukan revaluasi gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan pokok, pemegang saham memiliki resiko, memiliki peluang untuk harga sahamnya sama sekali tidak tersisa, 0. Ada peluang untuk itu. Saya selalu mengatakan dan memulai keputusan investasi dengan menetapkan horizon investasi. Horizon investasi itu artinya titik pandang kita kena future oriented business itu tadi kan. Horizon investasi ke depan gitu. Horizon investasi itu punya makna bahwa analisis yang saya lakukan rentang waktu horizon investasi adalah periode yang saya masukkan di dalam pertimbangan keputusan investasi gitu. Jadi, nah
kembali kepada fokus pertanyaan ini adalah, kalau saya sebagai fundamentalis kembali, kalau saya yakin bahwa perusahaan itu tetap memiliki prospek bagus di dalam horizon investasi saya, yang saya lakukan adalah average down. Beli lagi. Sepanjang saya punya keyakinan bahwa prospek perusahaan ada. Tapi kalau kemudian saya kehilangan keyakinan, mungkin kena perubahan ekonomi, mungkin kena perubahan manajemen, mungkin kena perubahan kondisi perusahaan, mungkin kena force majeure dan lain-lain, saya kehilangan keyakinan terhadap prospek perusahaan, saya akan cut loss. Saya akan cashing out. Saya akan jual saham itu berapapun ruginya. Itu sebagai aksentuasi yang saya katakan sebagai investor, saya hanya membeli saham perusahaan yang saya yakini mampu menghasilkan laba secara wajar dan mampu meningkatkan laba dari waktu ke waktu sejak pula. Selagi saya mempunyai keyakinan, saya lakukan average down. Selagi kalau tidak punya keyakinan, saya akan cutting loss. Nah, cuman satu pesan, walaupun tidak mudah termasuk bagi saya, jangan habiskan peluru. Ini mudah dikatakan tapi tidak mudah, terutama bagi mereka yang dananya terbatas gitu loh. Karena di dalam keadaan bearish, pasar dalam keadaan bearish, maka adagium cash is the king itu terasa lebih intens. Cash adalah raja, terutama dalam keadaan bearish gitu. Karena peluang itu bisa muncul setiap saat. Nah, ibarat seorang pemburu, kita kan pemburu nih, pemburu cuan gitu ya. Ibarat seorang pemburu, kadang-kadang menjangan rusa lewat di depan. Tapi kalau kita tidak punya peluru, ya melongo. Ini tidak terlalu mudah bagi investor retail seperti saya yang memiliki dana terbatas dan tidak berani mengambil hutang. Oleh sebab itu, manajemen cash sedemikian pentingnya. Dan terakhir, kalaupun kita akan melakukan average down, dalam kacamata ketersediaan peluru itu, jangan lakukan sekaligus. Kita tidak tahu, kadang-kadang bearish tiba-tiba harga saham turun jatuh. Kita berpikir udah kita habiskan peluru, tahu-tahu harga sahamnya jatuh lagi. Oleh sebab itu, lakukanlah gradual. Seperti juga kadang-kadang, walaupun kita yakin prospek, menjual pun kita lakukan gradual. Taking profit pun gradual. Tergantung. Dalam cash is the king itu artinya implikasinya adalah dalam keadaan bearish, idealnya adalah semakin besar cash, semakin kecil portfolio saham. Dalam keadaan bullish, bolehkali jumlah sahamnya, jumlah cashnya kita kurangi, jumlah sahamnya. Nah, perimbangan seperti ini tergantung persepsi kita terhadap kemana pasar akan bergerak. Sebabnya saya katakan horizon investasi itu krusial. Jadi kalau saya mengatakan, dan itu bisa kita lihat dan perusahaan kan, saya membeli satu saham dan horizon investasi saya 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Pertama tentu saja tujuan investasi harus saya rumuskan. Kalau 3 tahun kemudian saya akan menikahkan anak, itu artinya pada 3 tahun kemudian itu saya harus cashing out. Horizon investasi saya 3 tahun. Nah, saya akan mempelajari kira-kira perusahaan yang saya bidik itu proyeknya dalam 3 tahun ini benar nggak? Kalau kemudian horizon investasi saya 3 tahun, sementara proyeknya baru katakan perusahaan pertambangan yang saya suka ambil contoh, dari masa eksplorasi sampai produksi komersil bisa 7-8 tahun. Kalau horizon investasi saya 3 tahun, ya tidak pas gitu. Tidak pas, saya akan membeli setelah 3 tahun. Jadi proyek-proyek yang ada capek perusahaan itu kan bisa kita monitor dari rencana-rencana bisnis plan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Jadi dalam horizon investasi